Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% merupakan keharusan. Thomas mengatakan level pertumbuhan tersebut harus diraih agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8% selama kepemimpinannya. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto harus mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam dan luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan mencari mesin pertumbuhan yang baru, mulai dari sektor digital hingga ekonomi hijau. Menurut Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo Subianto akan mendalami beberapa kebijakan yang turut berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mulai dari perluasan kebijakan hilirisasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada komoditas ekspor dan komoditas sumber daya alam, hingga meningkatkan realisasi investasi di tanah air yang akan membuka lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua sektor itu sedang didalami. Hilirisasi kan sudah berkali-kali dibilang akan dilanjutkan, justru akan diperdalam melalui komunitas-komunitas lain yang lain. Tapi bahas apa itu, adalah timah dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Tapi kan kita tahu bahwa kalau kita hanya melihat ke sektor tersebut juga tidak mungkin. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dalam kisaran 5,6% hingga 7,8%. Adapun target pertumbuhan ekonomi 2025-2029 di angka 5,6% hingga 6,1%, 2030-2034 di kisaran 6,9 sampai 7,8%, 2035 hingga 2039 di kisaran 6,4 hingga 7,6%, dan 2040-2045 berada pada kisaran 5,4% sampai 6,7%. Dari Serang, Banten, Syamsul Fudin, IDX Channel. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8% selama kepemimpinan dari tahun 2024 sampai 2029. Namun, untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah harus mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam dan juga luar negeri. Mengatakan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% tidak bisa dicapai dalam waktu instan, di mana pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka 5,2%. Di mana sekedar informasi, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5%. Jika pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, maka praktis target pertumbuhan ekonomi di 8% terancam meleset. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu melihat pentingnya transisi energi dan meningkatkan ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah juga terus mengkaji sumber pertumbuhan ekonomi lain. Akan tetapi pemerintah juga harus mencari dan melihat sektor-sektor lain yang tentunya memberikan employment yang baik, yang bukan hanya menjadi suatu tantangan tapi sesuatu acuan ke depannya. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita tuh sangat terkait sama consumption patterns, ya kan. Ini juga kita harus topang terus nih, bagaimana konsumsi jalan, tapi juga bagaimana kita mencari investasi baru dari sektor-sektor lain. Pak Prabowo sering bercerita mengenai energy transitions, tapi juga yang tadi ketahanan pangan tadi kan dampaknya luas. Tapi kita juga harus melihat sektor-sektor lain yang tentunya memberikan